Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak, khususnya anak-anak kelas 4 SD negeri maupun swasta se-Kecamatan Kejaksan. Salam kenal semuanya anak-anak. Ya. Iya anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Kalian semua mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, semoga dengan sebelum belajar membaca doa ini, kalian semua mudah untuk memahami materi yang diajarkan Ibu Yuli sebentar lagi. Ya anak-anak ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, buku cetaknya, buku tulisnya, lalu jurnal hariannya kalian disiapkan sebelum ke materi pembelajaran. Nanti kalau ada informasi-informasi yang penting bisa langsung kalian catat ya anak-anak. Ya anak-anak, Ibu tak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin 5M ya anak-anak ya. Disiplin 5M itu apa saja? Tentunya kalian sudah tahu ya, mungkin hampir semuanya sudah tahu apa itu disiplin 5M. Disiplin 5M yang pertama yaitu kalian harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan di bawah air yang mengalir, tentunya dengan air yang bersih ya. M yang kedua yaitu setiap keluar rumah kalian harus selalu menggunakan masker. Dan maskernya itu harus selalu diganti tiap harinya ya anak-anak ya, jangan itu terus, diganti ataupun dicuci. M yang ketiga yaitu kalian harus menghindari atau menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang sekitar. Terus M yang keempat yaitu menghindari kerumunan. M yang kelima yaitu menghindari atau mengurangi mobilitas. Jadi ditahan dulu ya anak-anak ya, bagi kalian yang sudah kangen jalan-jalan atau kangen piknik-piknik kemanapun, demi untuk menghentikan penularan COVID-19 ya anak-anak. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 2 ya. Di tema 2, subtema 2 yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, kita simak baik-baik ya materi tema 2 ini. Ya, anak-anak, pada tujuan pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua yaitu dengan adanya percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada
Iya, anak-anak, kalian sudah tahu belum di rumah kita semua pasti banyak menggunakan energi listrik ya anak-anak ya, yaitu barang-barang elektronik yang selalu semuanya menggunakan kabel listrik. Dan kalian tahu bagaimana cara yang aman penggunaan dari barang-barang elektronik tersebut supaya tidak membahayakan diri kalian sendiri maupun orang lain. Jadi kalian perlu tahu bagaimana cara penggunaan barang-barang elektronik tersebut dengan energi listrik ya yang dinyalakan melalui stop kontak. Ya anak-anak, coba kalian baca bersama-sama ya dengan Ibu Yuli juga. Di situ ada bacaan dengan judul Bahaya Energi Listrik. Kita baca bersama ya anak-anak ya. Alat-alat rumah tangga banyak menggunakan energi listrik, misalnya televisi, radio, lemari es, mesin cuci, dan kipas angin. Adapun daerah-daerah terpencil, masyarakat menggunakan aki untuk menyalakan televisi dan radio. Listrik sangat bermanfaat bagi kita semua, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Arus listrik yang mengalir ke setiap rumah memiliki kekuatan yang besar tegangannya ya, sehingga berbahaya. Oleh karena itu, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa saat menggunakan listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, jadi anak-anak, bagaimana kita harus aman menggunakan barang-barang elektronik itu. Sekiranya kalian tidak bisa cara penggunaannya, mintalah bantuan orang tua kalian atau orang dewasa kalian di sekitar rumah tersebut atau di dalam rumah tersebut. Jadi jangan coba-coba untuk menyalakan sendiri kalau diri kita tidak tahu atau tidak mengerti cara penggunaannya. Ya. Nah, di sini kalian baca juga ya. Ada petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. Nah, apa saja itu cara penggunaan listrik yang aman? Ada 5 ya anak-anak ya. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Jadi jangan sampai tangan kita atau kaki kita itu dalam keadaan basah. Karena air bertemu dengan aliran listrik itu akan bisa mengakibatkan bahaya kesetrum. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Ya, jangan sampai lubang stop kontak itu penuh semuanya full dengan kabel-kabel. Hindari ya. Penggunaan listrik yang aman yang ketiga yaitu memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Apalagi jika kalian ingin keluar rumah atau keluar ruangan, ada sesuatu kabel yang masih nyambung di stop kontak, kalian sebaiknya cabut atau padamkan ya demi keamanan kita semua. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Ya, jangan sampai kita keluar rumah dalam keadaan peralatan listrik itu menyala karena kita lupa misalnya. Buru-buru keluar rumah kipas angin masih nyala atau AC masih nyala. Diusahakan baik-baik, selalu ingat jika keluar rumah, lihat semua peralatan listrik dipastikan sudah mati atau sudah padam ya anak-anak ya. Penggunaan listrik yang kelima adalah hindari kabel yang terkelupas karena dapat menimbulkan sengatan listrik. Nah, jika kalian mengetahui ada benda-benda elektronik di rumah yang kabelnya sudah terkelupas, maka kalian harus langsung memberitahu orang tua kalian
supaya tidak membahayakan orang-orang di sekitar rumah. Ya, jadi kalian harus paham ya anak-anak ya, bagaimana cara menggunakan listrik yang aman demi keselamatan kita semua. Iya anak-anak, coba lihat lagi di layar HP kalian atau layar laptop kalian masing-masing ya. Di situ ada beberapa gambar, kalian tolong amati gambar tersebut dan berikan pendapat kalian ya. Gambar yang pertama, di situ ada seorang anak bayi sedang merangkak menuju stop kontak. Nah, kira-kira pendapat kalian apa itu dengan melihat gambar tersebut? Nah, ini merupakan salah satu kalian menentukan apa itu teks visual ya. Jadi teks visual itu melihat gambar. Nanti teksnya kalian kalah sendiri, yaitu dengan cara memberikan pendapat. Gambar yang kedua yaitu ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain layangan di dekat kabel listrik ya. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan gambar tersebut? Yang ketiga yaitu ada seorang anak laki-laki juga, dia sedang ingin menaik ke tiang listrik. Entah ingin apa itu dia naik ke tiang listrik, ya bermain-main di tiang listrik itu sangat bahaya. Nah, coba tanggapanmu apa, pendapatmu apa pada gambar 1, 2, 3 tersebut. Yang keempat, di situ ada gambar seseorang yang akan memperbaiki stop kontak ya, dengan memasukkan beberapa alat ke lubang stop kontak itu. Nah, nanti kalian tolong berikan pendapatnya. Nah, nanti kira-kira pendapatnya akan sama tidak nih dengan Ibu Yuli. Nah, nanti akan Ibu Yuli perlihatkan pendapat dari Ibu Yuli. Ya, pastinya mungkin ada yang sama ya pendapatnya. Iya, lihat lagi anak-anak. Coba perhatikan lagi. Di situ ada pendapat dari gambar yang sebelumnya ya ditampilkan. Pendapat dari gambar tersebut kira-kira sama tidak ya dengan kalian? Coba pendapat yang pertama, tidak boleh bermain stop kontak. Ya, apalagi itu seorang bayi loh, tidak boleh bermain di dekat-dekat stop kontak. Karena adik bayi ini masih belum paham dan butuh pengawasan yang ketat dari orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua yaitu gambar yang kedua, tidak bermain layangan di dekat tiang listrik atau kabel listrik. Karena jika layangan atau benangnya itu nyangkut di kabel listrik, bisa mengakibatkan kerusakan pada kabel listrik ya, sehingga bisa jadi nanti listriknya akan padam. Gambar yang ketiga yaitu tidak boleh bermain-main atau manjat di tiang listrik, karena tiang listrik itu tegangannya sangat tinggi. Jadi jangan sampai membahayakan diri sendiri dengan bermain-main di tiang listrik ya. Gambar yang keempat yaitu hati-hati ketika memperbaiki stop kontak. Ingat, jangan sampai tangan kita basah untuk memperbaiki stop kontak tersebut. Bahaya jika basah. Dan jangan sembarangan jika memang kita tidak mengerti cara memperbaiki stop kontak. Harus dengan orang yang ahlinya untuk memperbaiki segala sesuatu itu. Nah, itu anak-anak pendapatnya dari Ibu. Dan ini ada pengingat untuk kalian semua. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Ingat ya, hati-hati ketika menggunakan peralatan listrik. Ya, kesimpulan dari materi tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 kali ini adalah 1. Energi listrik sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya anak-anak ya. Semua energi listrik itu sangat kita butuhkan
sangat kita perlukan setiap harinya. Tanpa adanya energi listrik, semua aktivitas akan berhenti. Ya, baik di rumah, di sekolah, di perusahaan, di pabrik-pabrik, di mall, di manapun berada, tanpa adanya energi listrik, kita tidak bisa beraktivitas. Semua akan berhenti. Kesimpulan yang kedua yaitu berhati-hatilah dalam penggunaan energi listrik. Berhati-hati dalam penggunaan energi listrik ya. Kesimpulan yang ketiga yaitu listrik terkena air akan berbahaya. Ya, maka dari itu jika ada daerah-daerah yang terkena bencana banjir, itu pasti aliran arus listriknya akan dipadamkan. Sehingga apa? Aman untuk penduduk yang terdampak banjir, jangan sampai ada aliran listrik yang masih hidup, karena bisa berbahaya keinjak karena tidak tahu ada banjir, ada kabel. Ya, jadi ingat selalu ya anak-anak ya, hati-hati dalam menggunakan peralatan listrik. Jika kita tidak tahu, tidak paham, maka minta bantuan dari orang tua kalian. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini bersama Ibu Yulina. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu Yuli sampaikan tadi dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Anak-anak, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetap semangat belajarnya, jaga diri, jaga sesama, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga sering dilakukan ya anak-anak ya. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.